Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita dalam channel ini yang kita namai channel Langsung Sitorus. Dan kali ini akan kita gunakan untuk merenungkan firman yang menjadi evangelium tanggal 23 Juni tahun 2024 yang kita sebut juga minggu keempat setelah Trinitas. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita dan kita dapat memetik apa pesan Tuhan dari firman Tuhan tersebut. Karena firman Tuhan itu sangat berharga, kiranya saudara-saudariku yang terkasih mau membagikan video ini kepada siapapun dan ajak mereka mensubscribe selain menikmati apa yang dapat mereka petik dari perenungan ini. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dan sudah itu kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah pikiran kami agar kami dapat memahami makna dan isi firman-Mu, pesan-Mu yang akan kami lakukan, sehingga kehidupan kami semakin baik dan kerajaan-Mu semakin membesar dan berkembang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari Mazmur 107 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Marilah kita baca perikop tersebut. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita baca dulu ayat pertama dari Mazmur 107 ini. Dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan demikian penulis Mazmur yang tidak kita tahu namanya ini mengajak umat manusia jenis manapun mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan.
Ada beberapa macam manusia diterangkan oleh pemazmur di sini yang pada akhirnya bersyukur kalau dia tahu kebesaran dan kebaikan Tuhan, dan akhirnya rusak manusianya karena tidak tahu mengapa terjadi dalam kehidupannya yang tidak baik. Jenis manusia yang pertama adalah orang yang mengembara di padang belantara dan tidak tahu jalan lagi kembali ke kotanya. Karena waktu itu belum ada GPS, Starlink daripada apapun dari Amerika belum dibikin. Elon Musk waktu itu belum hidup. Mengembara di padang gurun tanpa tahu jalan pulang, mengerikan juga itu. Karena semakin lama di padang gurun, semakin tidak ada minuman, tidak ada makanan, bisa orang mati kelaparan dan kepanasan. Itu menyadarkan mereka berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan jalan lurus kepada mereka agar mereka menemukan kotanya kembali. Dan kalau itu menjadi bandingan orang percaya yang hidup dalam padang gurun, berserulah kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus datang menemuimu sebagai jalan lurus. Karena Yesus Kristus itu adalah jalan lurus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui aku, katanya. Jenis manusia yang kedua adalah orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Itu kata keterangan untuk orang yang dipenjara. Entah alasan apa dia dipenjara. Ngeri juga orang dipenjara karena hakim salah menjatuhkan hukuman, atau dipenjarakan tanpa kesalahan. Kalau ada kesalahan di penjara itu setimpal sebenarnya. Tapi apapun alasannya di penjara itu mengerikan juga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena apa? Kesombongan mereka tidak bisa merajalela lagi. Untunglah setelah mereka sadar, mereka mengetahui ada Allah yang Maha Tinggi. Lalu mereka berseru-seru dari penjara itu, dan mereka dibebaskan. Bebas dari belenggu penjara besi, dan juga bebas dari belenggu penjara tekanan mental. Bebas dari penjara kemanusiaan. Dan kalau mereka sadari itu, mereka bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang-orang di penjara sekarang ini mencari Tuhan dan bertobat. Salah kalau mereka tidak pilih Tuhan yang benar, kalau mereka bertobat atau berseru kepada Allah yang tidak benar, yang sangat jauh itu, tidak peduli dengan manusia. Tapi kalau mereka berseru kepada Tuhan Yesus, mereka akan dibebaskan. Walaupun hidup di luar penjara mungkin menderita, tetapi itu sangat menyenangkan sama mereka karena berjasa untuk kerajaan Tuhan. Jenis manusia yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adalah manusia yang pergi mengarungi laut. Dengan kapal-kapal tentu saja. Dan tujuan mereka berdagang di tengah laut itu. Kalau berdagang di tengah laut, mungkin ada barter barang, sehingga jualan laku tidak ada potongan pajak oleh pemerintah.
Hebat kali orang yang mau berjualan di tengah laut. Ya kecualilah kota laut yang tidak ada rumah di daratan. Mereka tempat tinggal di perahu masing-masing. Mereka berjualan di situ. Dan mereka juga sangat sulit dicukai oleh bea cukai kita. Bagaimana mempajaknya, susah juga. Kalau mereka sombong, Tuhan membangkitkan ombak besar yang bisa menenggelamkan mereka. Dan itu Tuhan lakukan untuk menguji kemana mereka berorientasi, kepada Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah. Setelah mau tenggelam, mereka berseru-seru kepada Tuhan Jehovah Elohim, Yeshua Mashiach, Ruach HaKadosh, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Lalu badai itu diredakan, dan bukan hanya itu yang dilakukan Tuhan yang benar itu kepada mereka. Mereka dituntun menemukan pelabuhan yang mereka inginkan. Entah pulang ke pelabuhan kota mereka, atau pulang atau pergi ke pelabuhan lain lagi, melanjutkan perdagangan mereka. Sungguh besar Tuhan itu. Lebih besar dari semua badai yang melanda kehidupan manusia. Juga dalam Mazmur ini diteringati tentang tindakan-tindakan Tuhan yang memiskinkan orang kaya dan memperkaya orang-orang miskin, yang memunahkan bangsa yang sudah besar, tetapi membuat kelompok kecil menjadi kumpulan umat manusia yang sangat besar. Itu akan tanda-tanda yang sangat mencengangkan yang dibuat Tuhan. Orang miskin ditolong Tuhan melalui keberhasilannya berladang-ladang, menanam kebun anggur, dan hasilnya mereka nikmati. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, juga Tuhan menindak para penguasa, petinggi, pemuka masyarakat, pemuka negara kalau dia sombong, dan menimbulkan, membangkitkan orang yang mau melawan mereka agar negara, agar masyarakat kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau pemuka-pemuka yang dulunya sombong dan ditimpa amarah Tuhan bertobat dan menyeru kepada Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan juga. Maka Bapak Ibu Saudara, setelah menerangkan semuanya itu, pemazmur mengajak semua orang, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jadi kita perhatikanlah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita ini adalah ibarat orang yang berdagang di lautan itu. Kita bisa ditimpa oleh gelombang-gelombang dahsyat yang mau menghancurkan hidup kita pribadi. Misalnya dibangkitkannya kecanduan narkoba kepada kita, sehingga setelah 3 tahun kecanduan, otak kita jadi pesong, miring, jadi tidak menentu, bahkan mau mencuri, membunuh, dan lain-lain, menjadi penyakit masyarakat. Tapi siapapun yang kena narkoba, kalau dia bertobat, Tuhan bisa memulihkannya menjadi manusia yang normal kembali. Jadi semua yang di pusat rehabilitasi, bertobatlah, berseru kepada Tuhan agar kau dibersihkan. Hanya dengan terapi air putih kau bisa bersih, asal kau tahan melakukannya selama 2 tahun.
Bisa juga hidup kita dilanda oleh krisis ekonomi. Dulu sewaktu pejabat tinggi kaya karena korupsi, dan korupsi. Hartanya miliaran, tetapi tiba-tiba datang KPK, ditemukan dosanya itu. Lalu dia dibawa ke pengadilan. Sayangkali Indonesia belum menetapkan undang-undang anti korupsi. Masih ada kesempatan bagi koruptor untuk lepas, karena mungkin disogok-sogok itu Kak hakim kita. Ngeri juga para pengkhianat itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, krisis ekonomi jangan sampai mengajak kita korupsi. Dan kalau orang sempat melakukan korupsi demi kekayaan, sebelum kekayaanmu disita, dimiskinkan, dan kau diancam hukuman mati, sebentar lagi Prabowo mungkin meloloskan itu dan MPR sekarang. Dan kalau ada partai-partai menyuruh wakil rakyat yang ada di DPR tidak meloloskan undang-undang korupsi itu, lenyapkan partai itu dari Indonesia ini, keluarkan dari DPR anggotanya. Masa mereka, karena mereka melihat ada masa depan bisa korupsi, mereka tidak mau. Kejam mereka itu lebih kejam daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi kalau sudah sadar dan berseru kepada Tuhan, kami mau hidup adil, makmur, sesuai kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, nanti kau diampuni juga. Segeralah bertobat kalau gitu. Bertobatlah agar jangan krisis ekonomi melanda masyarakat ini. Pembangunan jadi terhalang, hutang semakin banyak. Sudah puluhan ribu utang kita, puluhan ribu triliun ya, utang kita ke luar negeri. Itu harus dibayar. Dan hanya kalau orang Indonesia tidak mau korupsi, itu bisa terjadi. Bertobatlah. Dan kalau kau krisis pemerintahan, karena tabiat manusia merebut kekuasaan ya, syukur bangsa Indonesia telah berhasil memilih presiden dan wakil presidennya dan anggota-anggota DPR-nya, anggota DPD-nya dengan penuh kesadaran dan aman sama sekali, tanpa tekanan dari militer atau dari polisi. Bebas, rahasia, langsung, umum, jujur, dan adil. Dan tuduhan-tuduhan kecurangan sudah diselesaikan pengadilan. Walaupun ada yang sakit hati sekarang ini karena Gibran lolos dari wakil presiden, sebenarnya karena kurang waras itu yang cemburu tersebut. Mari kita segera bertobat dan berseru kepada Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami dari penyakit korupsi ini. Lalu kita akan dikasihaninya. Dan setelah dikasihi kita, bangsa kita dituntun di jalan yang benar. Kiranya semua lapisan masyarakat bersyukur kepada Tuhan, apapun agamanya, alirannya, menurut kepercayaan masing-masing, harus bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, gelombang kehidupan yang luar biasa bisa terjadi kalau terjadi perang suku. Sungguh rakyat Papua sekarang ini sangat menderita oleh karena pemberontakan yang ada di sana. Mereka sebagian merasa belum merdeka sehingga harus menyerukan merdeka. Makanya para TNI, pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa semua rakyat Papua yang pro Indonesia itu benar-benar merdeka. Dan para separatis itu merasa lebih baik merdeka seperti mereka yang merdeka di dalam Indonesia. Sebelum itu terjadi, pemberontakan akan menjadi-jadi, dan luar negeri membuat keadaan di Papua ini untuk menghancurkan Indonesia. Lihatlah betapa rajinnya mereka, kelompok-kelompok bukan pemerintah mungkin itu, yang menyeludupkan senjata-senjata paling modern ke Papua itu. Mereka memompa mereka agar terus melawan TNI dengan ganasnya.
Dan bangsa Indonesia harus segera menjawabnya itu dengan apa? Dengan penuh kasih, tanpa bisa dikalahkan secara senjata. Kasihi kita mereka. Lalu Tuhan akan membuat Papua yang damai. Karena kaum separatis itu bisa merasa merdeka di dalam Indonesia. Dan kalau sudah itu tercapai, tentu kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau di Papua bisa terjadi seperti di tanah Aceh yang sempat menjalankan pemberontakan di bawah pimpinan Daud Buriwih itu. Makanya kaum saudara-saudara kita yang asli Papua dan Indonesia sudah melakukan papuanisasi dan pemerintahan kan. Kalau mereka benar-benar bekerja untuk Indonesia dan tidak berdua muka, tidak mau diperas oleh para separatis itu, pasti segera Papua itu penuh damai. Tidak ada lagi korban nyawa. Itu harapan kita. Tapi kalau terus mengangkat senjata, jangan salahkan ABRI itu atau tentara Indonesia main senjata juga. Dan itu tidak melanggar hak asasi manusia kan? Siapa mau ditembaki kalau tidak dilawan dengan tembak-tembak juga? Banyak lagi krisis yang bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Gelombang kehidupan itu. Gelombang kehidupan di keluarga terjadi adalah perang antara suami dan istri. Sehingga anak ditinggalkan dan terlantar karena tidak mau saling mengampuni. Maka segeralah bertobat yang mengalami krisis keluarga itu. Kalau ada dosa, saling mengampunilah, dan Tuhan Yesus telah mengajar kita untuk saling mengampuni. Kembali ke pangkuan Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan kembalinya itu akan mengajar dia untuk mengasihi siapa pasangannya yang telah ditebus Tuhan Yesus sangat mahal itu. Kalau ada masalah keuangan harus ditanggulangi bersama. Tentu saja Indonesia harus kita doakan semakin mampu menyediakan lapangan kerja bagi pemuda-pemudanya yang sekarang tumbuh dan lebih banyak dari orang-orang yang sudah mau pensiun. Kalau tidak ada lapangan kerja, apa yang mereka makan? Ya, tentu saja mereka akan melawan. Mana makanan kami? Kami bukan tidak mau bekerja. Mana pekerjaan kami? Itu makanya Bapak Ibu Saudara, pemerintah mengusahakan lapangan kerja sebanyak mungkin melalui usaha-usaha hilirisasi, industrialisasi, dan lain-lain. Sayang sekali kita belum bisa seperti bangsa Cina itu di Tiongkok. Mereka berpenduduk paling banyak di dunia, lebih dari 1 miliar. Tapi mereka bisa makan. Bahkan satu robot sudah bisa memberi makan 20 orang di negeri mereka. Sehingga subsidi-subsidi pemerintah bagi orang-orang buruk yang tidak tahu cari makan sangat cukup untuk hidup makmur. Indonesia harus meraih hal seperti itu karena dicita-citakan. Indonesia didirikan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, jaya, berdasarkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada pejabat-pejabat yang mengkorupsikan dana BPJS, itu berarti bercita-cita agar bangsa Indonesia tidak mendapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada pejabat yang mengkorupsikan bantuan sosial bagi orang-orang miskin, itulah manusia yang paling kejam juga dan harus dihukum mati itu. Kalau ada pejabat Indonesia yang mengkorupsikan dana pensiun orang rakyat umum yang dikumpul oleh BPJS, dana pensiun pegawai negeri, dana pensiun angkatan bersenjata, TNI dan Polri,
dana pensiun ASN dikorupsikan, itulah manusia yang paling kejam. Yang korupsi itu layak dihukum mati. Dan kalau dia bertobat, beri kesempatan untuk hidup, dan yang apa yang dikorupsikannya itu dikembalikan kepada negara. Sabarlah dia dimiskinkan agar dia bisa hidup. Tapi jangan alang kepalang, ini KPK kita kurang kerja keras, kurang tajam rupanya penciumannya dan penglihatannya. Tidak ada KPK rupanya yang tembus pandang, walaupun mereka diberi izin menyadap, menyadap para pejabat-pejabat. Perbaiki kerjamu, bertobatlah kau orang-orang yang di KPK kita, agar Tuhan mengampuni semuanya dan negara kita semakin makmur. Banyak modal yang dipergunakan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, setelah kau bertobat, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihimu. Kiranya Tuhan menyertai kita semua untuk mengatasi segala gelombang yang melanda kehidupan kita, kehidupan negara kita, dan kehidupan masyarakat kita. Jangan segan berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan agar Dia memalingkan wajahnya yang penuh berkat itu, pengampunan itu kepada kita. Tuhan tidak mempedulikan agama mana kamu, aliran mana kamu, ideologi mana yang kau pegang. Tuhan mau memalingkan wajahnya kepadamu apabila kau berseru. Hanya sayangnya kau merasa sia-sia untuk berseru kepada Tuhan. Tapi sekarang mulai hari ini, terimalah bahwa berseru kepada Tuhan itu tidak sia-sia, akan dijawab. Seperti gelombang yang diredakan di lautan itu. Reda. Dan epistel kita memberitahu Yesus juga meredakan ombak yang sangat hebat dan ribut di Danau Galilea. Kalau kamu tidak bisa lagi mendapat pertolongan dari orang lain, jangan segan berseru kepada Tuhan. Walaupun kau tidak pengikut Tuhan Yesus. Apalagi kalau kau pengikut Tuhan Yesus, berserulah dan berubahlah. Dan lakukanlah pertobatanmu agar kau bangkit kembali. Bersama umat Tuhan kau memuji Tuhan di rumahnya yang kudus itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Hai kamu yang mempunyai hikmat, biarlah kamu berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan yang Maha Kasih itu. Perhatikanlah semuanya kemurahan Tuhan, bukan kekejamannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas perenungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat mendengar, merenungkannya, menghayatinya, dan melakukan apa yang baik dari perenungan ini. Puji syukur bagimu Tuhan, karena kami sempat juga bergaul melalui perenungan ini. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.